Gorontalo FC sama Bonebol FC itu sebenarnya dibikin dengan karena kita mau ngasih harapan baru buat sepak bola di Gorontalo karena mulai redup kan. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini ada Nashwa POU. Dia adalah presiden direktur klub sepak bola, jadi Gorontalo FC dan Bonebolang FC yang saat ini sementara seleksi ya? Iya. Sementara seleksi. Iya, Nashwa ini masih sangat muda, gadis cantik yang ternyata sangat tertarik dengan bola dan mau terjun ngurus bola. Ya, selamat dulu Nashwa jadi presiden direktur. Terima kasih. Iya. Nashwa, sekarang bagaimana seleksinya? Sudah sekarang udah hampir selesai sih. Kita udah punya beberapa nama, hampir komplit. Itu yang kita seleksi buat masuk ke Gorontalo FC. Bonebol FC. Dengan Bonebol FC. Tapi ngomong-ngomong, tadi malam nonton bola? Nonton. Tadi subuh nonton. Tadi subuh ya? Iya, tadi subuh. Iya, jadi apa ini? Aku jagoin apa? Aku pegang England sih. England. Sama pasti pegang England. Jadi menang ya? Iya, menang tadi malam. Tapi yakin enggak England sampai juara? Ini kan pertama kalinya England masuk sampai final Euro kan. Jadi benar-benar kayak menang gak menang ini benar-benar udah sejarah buat kita fans Inggris sih. Jadi yang penting masuk dulu. Iya, jadi udah wah banget gila masuk Euro gitu. Jadi sekarang kita benar-benar, dan pastinya England juga ini banget kan, kayak semangat banget karena wah pertama kali final. Jadi aku juga semangat gitu. Wah, pasti bisa sih buat menang, buat ngangkat piala Euro. Tapi kalau ayah apa? Pegang apa? Sama Inggris. Tidak seru dong. Seru dong. Kalau nonton sesama ini enggak seru. Seru, jadi kita hype-nya bareng-bareng. Oh gitu. Jadi nonton sama-sama. Iya. Kalau lagi nonton apa? Sambil makan atau apa? Enggak, kita sambil baringan aja, kayak bareng-bareng. Iya, jadi kalau misalnya gol, iya, paling heboh tuh aku sama ayah bareng-bareng gitu. Iya, jadi heboh kalau pas gol. Iya, dari malam kan gitu. Tapi pemainnya yang favoritnya Nashwa siapa? Sebenarnya karena aku sukanya Liverpool ya, jadi yang tadi malam main tuh dari Liverpool ada Jordan Henderson, itu kayak kaptennya Liverpool kan. Tapi dia tuh di bench, cuma pas di menit-menit akhir dia main. Favorit aku sih dia ya. Tapi tidak kecewa dia main nanti menit terakhir? Enggak. Soalnya aku semangat karena England ngegol kan, jadi suka bola sejak kapan? Kayak dari kecil tuh aku emang suka ikut ayah nonton kan, tapi belum ngerti. Iya. Cuma ikut aja nonton, seru gitu kan liatnya, kayak orang nendang bola, cuma seru aja liatin ayah nonton. Terus aku jadinya ikut nonton gitu kan. Apalagi kalau yang pagi-pagi subuh gitu kan ngeliatin ayah nonton. Terus kayak kalau Piala Dunia gitu kan di sini kan hype banget ya. Jadi ikutan nonton juga kalau misalnya ada nonton bareng dulu kan pas masih nggak ada corona. Jadi kayak suka serunya aja sebenarnya. Dari kecil tuh seneng sama keseruannya gitu. Jadi memang dari kecil suka bola, nonton sama-sama ayah. Iya, karena ayah pernah cerita, ayah kan pernah di sini. Ya, ngomong-ngomong ini Nashwa ini anaknya Pak Hamim POU, Bupati Bonebolango, dan Ibu Loli Yunus. Ayah pernah podcast di sini dan dia cerita teman diskusi soal bola itu Nashwa. Sama. Makanya Nashwa ditunjuk sebagai presiden direktur Gorontalo FC dan Bonebol FC. Ya, gimana setelah terjun ke menangani ini? Sebenarnya aku beruntung banget sih karena teman-teman aku di manajemen tuh semuanya orang-orang yang udah profesional banget kan, udah ngerti banget nih soal bola. Aku pribadi masih perlu banyak belajar sih karena aku belum se-experience mereka kan, dan aku juga
belum pernah yang benar-benar main turun lapangan kayak mereka tuh semuanya kan main bola kan. Selama ini kan cuman aku nonton kan, aku penikmat gitu. Tapi mereka yang benar-benar aku bersyukur banget punya mereka sebagai satu tim, satu manajemen karena mereka tahu gitu gimana caranya buat bikin satu klub yang bagus. Dan aku berterima kasih banget buat semua manajemen aku sih karena bagi aku mereka yang berperan paling penting di Gorontalo FC sama Bonebol FC. Ya, itu coachnya siapa ya? Kalau coach utamanya tuh ada Coach Welly Podungge. Dia tuh sertifikasinya A terbaik se-Asia. Dan dia satu-satunya di Sulawesi yang pegang sertifikasi itu. Jadi Naswa ini yakin dengan dipegang sama yakin banget. Iya. Yakin banget. Ini Gorontalo FC akan bisa sejajar dengan klub-klub bola yang lain yang sudah sangat maju. Iya. Untuk seleksinya bagaimana sekarang? Kita tuh udah megang beberapa nama ya, dan yang pasti yang udah berkualitas. Kita seleksinya lumayan lama, jadi prosesnya tuh dari sudah prosesnya berapa lama? kita berapa bulan? 1 sampai 2 bulan deh. Itu jadi kita lihat proses mereka mainnya gitu. Jadi baru kita ambil kan satu persatu orang yang masuk ke kualifikasi kualitasnya Gorontalo FC sama Bonebol FC. Iya. Jadi dengan adanya teman-teman orang-orang yang pernah, kan Tapa ini gudangnya pemain bola sebenarnya. Tapa itu gudangnya pemain bola, gudangnya seniman. Nah, itu kan ada beberapa pemain Persigo ya. Dari sana ada Freddy Iksan, ada siapa lagi? Ada juga Om Sofian Nengo, ada. Itu dilibatkan di manajemen. Iya, semuanya dilibatkan. Coach Bakar Eraku, Yunus Eraku juga. Iya, itu kan orang-orang memang ya pemain bola yang dari sana ya. Udah experience banget di bidangnya. Iya, pengalamannya sudah lumayan untuk bola. Nah, kenapa Naswa bisa tertarik dengan bola? Sebenarnya aku suka bola karena aku ngelihatnya kayak keren aja mereka tuh bisa main dalam satu tim gitu. Dan bola tuh suatu klub tuh kayak nggak bisa dilihat individualnya gitu, walaupun kayak jadi harus main. Iya, harus barengan gitu, harus bareng-bareng kan. Kayak nggak bisa satu orang doang yang jadi starnya gitu. Betul. Jadi dari 11 orang itu, dari 11 pemain itu tidak ada yang jago. Semua harus tidak bisa jago sendiri gitu. Iya. Kayak nggak bisa loh kayak lihat aku gitu. Tapi kayak lihat us as a team gitu. Dan I think it resembles us as a human banget ya, karena kayak kita tuh butuh orang lain gitu, dan kita tuh nggak bisa jadi individualis gitu. Dan itu resembles bagus banget dalam bola, dan itu yang mungkin bikin aku jadi kayak wah keren banget nih gitu. Wow. Iya kan, sampai dipercaya. Itu waktu ayah yang minta jadi presiden direkturnya. Iya. Itu bagaimana? Aku kayak pertamanya aku agak doubt myself gitu ya, agak aduh bisa nggak ya. Cuma pas aku liatin jajaran manajemen aku sendiri, aku kayak aku percaya, karena yang megang yang bener-bener udah profesional dan aku jadinya punya faith gitu ke ini juga, kayak aku juga pasti bisa nih, karena aku belajarnya dari orang-orang yang emang udah tahu gitu. Jadi memang belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dan Naswa di situ yakin bahwa ini pasti bisa gitu. Iya. Kemudian Naswa itu kan dari kecil ya sudah suka bola. Itu nonton bolanya apakah cuman ya kayak Piala Dunia, Euro, atau kalau misalnya ada bola-bola, ada sepak bola yang lokal, nonton juga? Kalau lokal aku mungkin nggak terlalu ngikutin ya. Aku lebih ngikutin kayak Premier League, Liga Inggris gitu. Aku suka banget, aku enjoy banget kalau nonton Liga Inggris dulu.
apalagi pas zaman-zamannya aku belum sibuk sama sekolah gitu kan, aku kerjanya nonton terus bola gitu. Kalau ada liga gitu, apalagi Liga Inggris, nontonin Liverpool main tuh semangat banget kalau nontonin Liverpool main. Kadang kalau ayah nggak bangun, aku doang yang bangun, aku aja yang nonton gitu. Wow. Karena sempet tahun berapa ya, aku bener-bener yang kayak interest banget ke bola, bener-bener hidup aku bola banget pas itu kayaknya ya. Jadi kayak bener-bener, aduh malam ini Liverpool main, harus nonton gitu. Dulu tuh aku sempet kayak gitu banget. Gitu. Kalau Nadia suka bola tidak? Enggak terlalu. Tapi ada juga dia kadang nonton juga. Jarang sih dia sebenarnya nonton. Minatnya nggak kesana soalnya dia. Naswa sekarang sudah lulus kan SMA? Iya udah lulus SMA. Sekarang aku semester 2 di Binus University. Masih daring ya? Iya, lagi sementara daring. Itu sekarang kan pegang Gorontalo FC. Ya, nanti mungkin ke depan Naswa bisa jadi kayak manajer bola yang perempuan. Itu kan masih sangat jarang. Di Indonesia ya mungkin hanya beberapa orang yang manajer ya. Ya, saya juga lupa nama-namanya. Iya, kemudian ada juga manajer bola yang kayak dari Amerika itu Jill Ellis itu. Kemudian banyak, ada beberapa dari Thailand juga yang sekjen PSSI itu kan perempuan juga. Ratu Tisa yang 2000 berapa dia? 19. Ya. Naswa ada keinginan untuk ya selain pegang Gorontalo FC, ada keinginan mungkin untuk di pengurus, jajaran pengurus seperti itu. Kayaknya buat sekarang aku lebih mau fokusin bagaimana bisa memajukan bola di Gorontalo dulu begitu. Iya. Aku fokusin ke Gorontalo FC dulu, kualitas Gorontalo FC-nya dulu gitu kan. Kayak aku belum bisa buat ngebagi gitu. Fokus utama aku tuh di Gorontalo FC sama Bonebol FC. Jadi mungkin kalau buat masuk ke pengurus di tingkat yang lebih tinggi kayak aku masih perlu banyak belajar ya, dan aku sendiri masih prioritas aku masih di Gorontalo FC sama Bonebol FC. Bagaimana Gorontalo FC ini bisa benar-benar diperhitungkan. Iya, benar. Bisa masuk liga. Semoga. Jadi berapa orang yang diseleksi sekarang? Kita targetnya 50 orang ya. 25 orang di Gorontalo FC, 25 orang di Bonebol FC. Iya. Itu sudah pas nih ya. Sudah 25 sudah ada. Atau belum, masih dalam tahap seleksi sih. Tapi yang diseleksi itu termasuk dari Pohuwato misalnya begitu. Kalau Gorontalo FC kan jatuhnya dia klub provinsi ya. Iya. Jadi dari seluruh kabupaten kota itu bisa daftar. Tapi ada yang daftar sekarang. Iya. Kayak ada beberapa yang dari Gorontalo Utara. Masuk. Yang usianya tuh ada 21 ya. Berapa? Under 19 sama under 16. Jadi yang di bawah 19 sama di bawah 16 tahun. Itu yang diseleksi. Yang diseleksi. Dan itu setelah seleksi baru ada latihannya. Iya. Sekarang masih tahap seleksi, belum ada latihan. Nanti rencana latihannya di mana? Di IPOT. Rencananya kita bakal memfungsikan IPOT sama GOR baru yang baru dibikin sama ayah yang Bonebolango itu. Oh, yang juga. Di GOR. Iya. Yang GOR itu. GOR. GOR Bonebolango. Ini Naswa ini kan itu darah bola itu mengalir apakah dari ayah atau mama juga? Kayak dari ayah sih. Ayah tuh lebih antusias gitu. Cuma mami juga ikut nonton tadi malam juga, ikut nonton England tadi malam sama Denmark. Iya. Tapi mainly dari ayah sih, karena ayah yang benar-benar enjoyer dan benar-benar supporter bola kan, dan main juga. Jadi kayaknya aku dapetnya dari ayah. Tapi kan mama juga pernah manajer IPOT waktu ayah main dulu. Sempet jadi manajer di IPOT mami. Sekarang Naswa yang jadi
darah bola itu mengalir dari ayah. Kemudian kalau misalnya Inggris ini kalah, bagaimana? Sebenarnya sedih sih, pasti ada. Cuma kecewa. Sampai sekarang udah masuk final, udah deserve banget Inggris. Wah, Inggris masuk final tuh benar-benar udah sesuatu yang udah sesuatu yang wah gitu. Membanggakan. Iya. Karena selama ini tidak pernah. Karena belum ada sejarahnya kan. Inggris masuk final Euro. Jadi sekarang tuh Inggris masuk final Euro aja udah kayak seneng banget gitu. Makin seneng dong kalau misalnya menang. Cuma kalau emang enggak, it's not something to like mourn about gitu. Jadi nggak perlu sedih-sedih banget lah, nggak perlu yang benar-benar berlarut-larut, enggak. Dan nggak perlu nyalahin apa-apa juga gitu. Mainnya atau wasitnya, biasa kan begitu wasitnya. Karena kayak main tuh bola tuh kan fair play ya, maksudnya harusnya bukan sesuatu yang dipakai buat kekerasan dan kayak hal-hal yang negatif gitu loh. Iya, jadi memang hanya untuk ini ya. Tapi kan kalau bola ini kan semua kalangan pasti suka ya. Semua kalangan pasti suka bola. Tapi perempuan jarang sebenarnya. Nah, Najwa ini adalah satu dari sekian, dari ya sedikit yang suka bola. Mungkin sih. Emang mungkin bukan interestnya gitu. Cuma aku kenal kok beberapa orang yang emang enjoyer banget bola gitu ya di ada juga teman-teman misalnya yang suka bola Real Madrid kan. Terus kayak sebenarnya bola tuh emang bisa emang bisa dinikmati buat semuanya gitu. Iya betul. Jadi kayak banyak kok perempuan yang suka gitu, banyak kok anak-anak, orang dewasa tuh semuanya bisa suka bola. Jadi emang something yang universal gitu loh, yang semua orang tuh tahu dan suka gitu. Iya. Kalau Diva suka bola tidak? Suka bola enggak? Nggak pernah nonton? Nggak pernah lihat mereka nonton tepatnya. Iya. Dulu misalnya waktu ada nonton bareng, ada sih pas kita kecil tuh kan nonton Piala Dunia bareng-bareng gitu ya. Jadi kayak ngumpul gitu orang-orang di tapak kan. Jadi nonton gitu. Cuma kan kita masih kecil juga pas itu. Iya. Tapi kalau pemain yang menurut Najwa bagus cara mainnya itu siapa? Sekarang tuh di Inggris lagi rame banget ya. Sterling lagi jago, lagi on fire banget ya dia kayak lagi keren banget gitu, dia skillnya di mana? Iya, gitu. Lagi keren gitu. Jadi kayaknya dia deh yang sekarang lagi jadi highlightnya orang-orang tuh. Iya kan setiap ada Euro atau mungkin Piala Dunia kan ada pasti pemain-pemain yang ini mainnya bagus, ini apa begitu. Salah satunya sih itu Sterling. Kaptennya juga kapten Inggris Harry Kane. Dan juga tadi malam dia ngegolkan penalti gitu. Tadi malam dia ngegol. Jadi mereka sih aku berartinya Inggris sama Liverpool sih. Jadi yang klub lain aku nggak terlalu tahu sih. Kan biasanya ada ya memang dia jagokan Inggris misalnya. Tapi ada di negara lain yang dia suka cara mainnya seperti apa. Biasanya kan begitu. Kalau Najwa tidak, memang full di England dengan Liverpool. Iya, aku perhatiin banget kalau Liverpool sama England. Itu apa namanya? Jadi harga mati ini. Iya. Jadi selain nonton bola, apa kesukaannya Najwa? Hobi. Kayaknya aku hobi nulis ya. Ini menurun dari ayah lagi. Aku suka nulis mungkin karena kayak I have so much to say gitu. Tapi kan aku nggak bisa ngeluarin semuanya gitu. Jadi aku tulis. Lewat tulisan. Iya. Kayak kalau nulis sih sekarang kayak dari dulu kalau nulis tuh nggak pernah hilang gitu, nggak pernah musiman gitu hobinya. Kayak ada terus, suka terus gitu. Selalu.
Iya kan, menulis itu kan justru itu yang berkesan ya, yang ada jejaknya begitu kalau kita menulis. Jadi nulis apa aja? Kalau sekarang sih karena aku kuliah ya, aku kan hubungan internasional ngambilnya. Jadi senengnya tuh tugas aku tuh semuanya paper nih ya. Jadi senang kalau dapat tugas paper. Bukan seneng sih, cuma maksudnya itu bukan beban bagi aku, bukan sesuatu yang aku jadi nyiksa banget, itu enggak. Kayak aku bisa nih handle-nya, kayak aku bisa ngerjain ini semalam juga kelar gitu. Karena tugasnya nulis kan, jadi kayak walaupun diminta 8 halaman gitu, kayak bisa nih gitu. Jadi kayak biasanya aku kayak belajar dulu materinya, apa nih yang harus aku tulis, isu apa nih yang harus aku angkat gitu loh di paper aku, terus aku tulis aja dan itu ngalir aja gitu. Jadi kalau bagi aku tuh tugas-tugas yang nulis kayak gitu tuh bukan masalah besar gitu bagi aku. Jadi tidak pandang enteng sebenarnya, tapi bukan masalah besar ya. Kan ada orang nggak remeh, ini mah kecil. Iya enggak, aku nggak remeh karena materi-materi H itu berat banget. Cuma kalau misalnya nulis tuh aku bisa gitu, karena emang udah kebiasa menulis tangan, mengetik kan bisa keluar dari aku gitu, maksudnya ngalir aja. Jadi aku enjoy sih kalau ngerjain. Dari kecil memang sudah suka nulis. Iya, dari kecil tuh, dari TK baca nulis tuh kayaknya hal yang menyenangkan gitu bagi aku. Iya, jangan heran kalau Naswa ini cerdas, cara menjawabnya cerdas. Malah kita yang kewalahan ini. Iya betul, Naswa ini anak yang cerdas. Umur berapa sekarang? Aku 18 tahun, tapi September nanti udah 19. 19 tahun, iya. 19 tahun sudah jadi presidirnya Gorontalo FC dan Bonebol FC. Kemudian suka nulis juga, luar biasa ini. Bakat dari ayah. Dari mama mungkin ini mama itu kan orangnya sangat humble. Iya, humble. Mama itu humble. Pokoknya orang ya senang lah lihat, suka senyum. Ya mungkin itu. Jadi perpaduan. Naswa ini kalau dari hobi mungkin dari ayah, kemudian sifat-sifatnya juga dari sebagian dari ayah, sebagian dari mami ya. Ya jadi masa kecilnya Naswa ini kan dari dulu suka bola ya, masa kecil. Tapi Naswa tidak pernah kecil itu misalnya begini, mainannya mainan bola begitu. Enggak sih. Tidak tomboy begitu. Enggak tomboy banget. Mungkin ada lah agak main dikit gitu kan. Misalnya masih kecil, kerjanya memang lari-larian gitu loh. Lari-lari tapi tidak enggak yang main bola, enggak yang tomboy banget tuh enggak gitu. Kalau Abikon suka bola tidak? Suka, ada kelihatan tadi malam dia ikutan. Tapi dia tahu yang main ini apa begitu. Belum. Dia berapa tahun sekarang? 6 tahun ya? Dia tuh mau 9 tahun. 8 mau 9 dia. Nggak terasa. Udah gede. Tapi dia belum tahu ya, yang misalnya ini pemainnya siapa, ini dia belum terlalu ngerti sih. Cuma tadi malam dia nonton gitu. Dia liatin kakak sama ayahnya nih ribut kenapa sih gitu. Nah, dia tidak nonton. Dia lagi bobok kan. Dia bangun dia liatin gitu. Ini lagi nontonin apa sih gitu. Tadi malam tuh dia kayak gitu. Tapi kalau misalnya sering dia lihat, dia pasti ikut juga. Ikut terus. Nah, rencana ke depan untuk Gorontalo FC ini bagaimana? Gorontalo FC sama Bonebol FC itu sebenarnya dibikin dengan karena kita mau ngasih harapan baru buat sepak bola di Gorontalo, karena mulai redup kan. Padahal di Gorontalo ini kan yang jago bola tuh banyak gitu, yang bisa main bola tuh banyak. Dan dari satu Sulawesi cuma kita loh yang punya Coach Welly gitu, yang punya pelatih bersertifikasi A. Masa kita nggak manfaatin gitu loh. Jadi
dari sini kita kayak ada harapan baru ya, ada semangat baru ada untuk harapan. bisa sepak bola di Gorontalo itu bisa maju. Kan dulu ada Persidago, Persigo juga tidak kedengaran lagi ya sekarang ya, atau mungkin karena memang sudah dijual kan sama di mana ya? Itu apa namanya? Lumajang. Iya kayaknya. Gak inget banget juga. Iya kalau iya kan Persigo kan sudah dijual. Nah sekarang mungkin Gorontalo FC ini bisa jadi harapan baru buat pesepak bola yang ada di Gorontalo atau buat calon-calon pemain bola yang ada di Gorontalo. Itu harapan utamanya, itu tujuan utamanya Gorontalo FC ada. Nah kalau Bonebol FC sama sih sebenarnya buat jadi harapan buat orang-orang Bonebolango yang main. Tapi untuk usianya sama ya seleksi? Sama 19 sama 16. Tapi Bonebol khusus Bonebolango kan? Dari kalau Gorontalo FC itu satu Gorontalo. Iya, ini kan orang rame-rame suka beli klub bola kayak Raffi Ahmad, itu kan sudah punya klub bola. Ini Naswa jadi tumpuan harapan orang-orang yang pecinta bola yang ada di Gorontalo itu ada di Gorontalo FC, ada sama Naswa. Nah, ini tidak bisa dikecewakan ini. Jangan sampai ini hanya sampai seleksi, setelah itu karena ini kan pasti butuh biaya untuk untuk keberlanjutan ya, pasti kan untuk latihannya, kemudian yang lain-lain gitu. Kita emang punya banyak rencana sih ke depannya, cuma belum boleh dibicarain dulu kan. Iya betul. Tapi kita punya banyak rencana buat Gorontalo FC sama Bonebol FC ke depannya buat memajukan sepak bola di Gorontalo dan Indonesia juga. Itu kan di Gorontalo itu kan dulu ya ada pemain-pemain bola yang memang orang-orang kan. Firman Utina kan orang Gorontalo ya, walaupun dia di Manado, tapi kan di Gorontalo. Ada rencana nggak undang dia ke sini misalnya, sekedar untuk berbagi pengalaman dengan orang-orang di sini? Belum diomongin sih kalau itu, cuma kita juga ada rencana gitu buat kayak try out gitu buat Gorontalo FC bisa nggak kalau ngelawan ini gitu. Oh jadi ada rencana itu untuk try out dengan klub yang dari klub luar. Yang lain ya. Dari luar. Rencananya sih. Wah keren deh. Iya, apalagi rencana untuk banyak sih, kita banyak rencananya buat memajukan Gorontalo FC sama Bonebol FC. Kayak pokoknya kita semuanya dengan tujuan buat memajukan sepak bola di sini dan ngasih kayak memberikan harapan gitu buat sepak bola di sini Gorontalo sama di Bonebolango. Iya, karena sempat kalau dulu kan Persigo sempat bagus-bagusnya ya. Sekarang sudah dijual dan hadirnya Gorontalo FC insya Allah bisa jadi harapan baru buat pecinta sepak bola yang ada di Gorontalo. Ini kan tujuannya. Amin. Insya Allah bisa tercapai dan Naswa ini akan tercatat sebagai kan bukan manajer ya, presidir ya, tapi orang yang mengurus bola kan. Sebagai seorang presiden direktur yang mengurus bola di Gorontalo, ini akan mencatatkan sejarah. Ini akan kalau misalnya Gorontalo FC ini bisa bersaing dengan klub-klub bola yang lain. Ya, bisa lebih dari Persigo. Ya. Persidago kan tidak ada lagi ya sekarang ya. Kayak masih ada deh, tapi nggak tahu ya kalau masih seaktif dulu apa enggak. Tapi COVID begini masih ada yang latihan juga, yang seleksinya masih tetap jalan. Itu kita semuanya sebelum seleksi ada tes temperatur dulu sama. Jadi kita prokes tetap jalanin prokes. Lagi olahraga juga kan, jadi semoga ya, kan di tempat terbuka. Iya, nggak terlalu riskan gitu.
dari 50 yang diterima kan, yang kan sudah selesai kan, itu ada berapa orang yang mendaftar? Banyak sih yang mendaftar karena kemarin yang gak lolos seleksi lumayan banyak. Tapi totalnya aku nggak terlalu tahu sih total orang yang ngedaftarnya. Cuma ada lumayan banyak yang minat dan ngedaftar. Cuma beberapa nggak bisa karena nggak masuk seleksi atau kayak terhalang umur gitu. Jadi kan under 19 sama under 16 jadi agak kendala juga di umurnya. Kalau misalnya udah 20 kan udah nggak bisa lagi. Iya. Oke. Apa yang bisa Naswa sampaikan lagi untuk para pecinta sepak bola yang ada di Gorontalo ini? Apa ya, jadi dengan adanya Gorontalo FC sama Bonebol FC ini, kita berharap, kami tuh semuanya berharap kalau penikmat sepak bola yang ada di Gorontalo tuh nggak cuma nikmatin sepak bola yang dari luar aja gitu, nggak harus mensupport. Iya, apalagi yang lokal yang dari kita gitu, yang emang tanah kelahiran sendiri gitu. Jadi kita berharap ini membakar spiritnya orang-orang Gorontalo biar support sama Gorontalo FC sama klub bola yang emang ada dari kitanya. Jadi enjoyer gitu dan jadi supporter gitu buat kita mohon bantuannya gitu, mohon dukungannya. Minimal dukungan dan doanya ya untuk kemajuan Gorontalo FC dan Bonebol FC. Tapi Naswa ini sekarang sudah bisa membagi waktu, karena ini juga pasti akan menguras akan mengambil sebagian besar waktunya Naswa sambil kuliah kemudian mengurus bola ini. Aku nyoba banget sih buat ngatur waktunya, manajemen waktunya, buat bagi waktu antara kuliah sama bola. Aku usahain gak nabrak sih sebenarnya, karena biasanya kan aku utamain kuliah ya. Pendidikan tuh kalau di keluarga aku pendidikan tuh tetap nomor 1. Jadi aku usahain aku ngurus bola tapi nilai aku nggak turun gitu. Nilai aku tetap harus standarnya aku gitu. Jadi nggak boleh punya kesibukan di luar kuliah tuh nggak boleh jadi alasan gitu buat kita turun di pendidikannya gitu. Kalau aku mikirnya kayak gitu, kayak kesibukan lain tuh boleh gitu, cuma pendidikan tuh tetap harus kita jaga gitu, harus tetap jadi prioritas kita. Bola sama Gorontalo FC juga tetap prioritas, cuma nggak boleh yang satu tuh goes over the top gitu. Jadi harus barengan gitu, jalannya bareng. Dan kita harus pintar-pintar gitu buat manage waktunya. Mungkin latihannya jam segini, pulang nugas gitu. Tetap terus kayak kalau misalnya pagi tetap kuliah kan. Latihan kan nggak ada yang pagi. Kuliahnya pagi ya. Kalau misalnya COVID sudah selesai, kemudian Naswa harus ke Jakarta kan, BINUS Jakarta kan? Iya. Bisa sih. Yang pasti aku bakal tetap cari cara buat bisa mantau, tetap bisa mantau klub aku jalannya gimana, karena di sini kan juga ada orang-orang profesional yang pasti bisa ngehandle jauh lebih baik gitu. Jadi yang pasti aku percaya 100% sih ke manajemen tim aku. Jadi aku rasa bukan masalah yang besar ya buat aku ngurus dari Jakarta gitu. Jadi karena aku 100% percaya sama manajemen aku. Jadi manajemen ini memang orang-orang pilihan ya. Orang-orang yang siapa itu? Selain Om Sofyan, kemudian siapa ya? Kecuali ada wakil presiden kita, ada Adnan Yahya. Terus ada kakakku Wilfredo Kotambunan, dia jadi direktur operasional. Terus
coach sama asisten coach kita yang benar-benar profesional di bidangnya gitu. Ya, asisten taktik, asisten kiper, terus ada asisten individual juga. Jadi fisik juga ada sendiri. Jadi kayak pembagian tugasnya jelas gitu. Jadi semua orang udah tahu job desk-nya apa. Jadi aku rasa bukan hal yang benar-benar yang ini ya. Jadi kayak emang bisa gitu buat dipercaya, dan orang-orangnya emang orang-orang hebat sih. Iya, karena ada yang mantan pemain bola, ada orang-orang yang sudah ya pengalaman lah di bola. Ya, ini luar biasa ini Nashwa. Jadi kecintaannya terhadap bola ini harus dicontoh sebenarnya. Karena siapa lagi yang mau berpikir tentang bola kalau orang semua merasa sudahlah, tidak perlu kita pikirkan ini bola, biarlah. Padahal semua orang suka bola, orang Gorontalo ini banyak suka bola, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana ini dunia sepak bola di Gorontalo ini bisa bergeliat gitu. Jadi memang masih fokus dulu di Gorontalo FC sama Bonebol FC ya. Coba kita lihat dulu foto-fotonya Nashwa yang waktu saat seleksi ya. Nah, ini Kakak Sofyan Dengo dengan siapa ini? Ini Kak Yudin Maksum, dia yang megang kayak divisi marketingnya, bukan marketing sih jatuhnya. Kayak kita bakal jadi klub profesional kan. Jadi yang pasti kita punya website, punya email, punya social media. Nah, ini yang manajer di bagian itunya. Iya, kayak promosi begitu ya? Yes. Apa? Oh, ini Coach Welly ya? Iya, ini Coach Welly. Wow. Ini apa ini? Ini lagi sebentar seleksi sebenarnya. Gayanya ini gaya apa? Kirain lagi apa namanya, tendangan pertama atau apa? Terus ini lagi sebentar seleksi. Ini kita ada penyerahan. Ini peralatan sih, ini bola, musik kempes. Oh iya. Ini bola. Oke. Wah, ini memang ayah lagi memberikan apa ya, arahan untuk Ibu Presdir. Itu coba sosok ayah di mata Nashwa bagaimana? Ayah tuh gak banyak nuntut ya sebenarnya, tapi ayah tuh sayang banget sama keluarganya. Jadi kalau mau ngomongin ayah rasanya mau nangis terus gitu, karena baik banget gitu buat keluarganya, dan sayang banget. Dan apapun yang anaknya mau pursue, apapun itu, selama itu baik, pasti disupport gitu. Nggak pernah kan kemauan anak-anaknya juga kan tidak ada yang aneh-aneh. Iya, nggak pernah di make fun gitu. Adek aku pengen jadi psikolog, dia pengen masuk psikologi. Nah dia? Iya, disupport 100% sama ayah. Aku pengen belajar politik, belajar hubungan internasional, disupport 100%. Jadi diplomat nanti ya? Insyaallah, amin. Disupport 100% sama ayah. Jadi apapun cita-cita kita tuh disupport sama ayah, dan nggak semua orang kan seberuntung aku buat dapetin orang tua yang 100% support apa yang dia inginin gitu, keinginan kita sendiri gitu. Jadi aku benar-benar rasa bersyukur banget punya ayah, punya mami. Bagi aku ayah sama mami tuh orang tua yang benar-benar hebat gitu. Dan aku selalu look up to them. Aku selalu jadiin mereka role model nomor 1 aku.
Iya. Jadi dalam penentuan sekolah misalnya kemarin kan Naswa di Insan Cendekia ya? Aku di Insan Cendekia Madani. Itu keinginan Naswa sendiri ya? Iya. Itu aku emang pengen sekolah di situ buat buat expand ini aku aja sih, kayak sosialisasi aku aja sih. Aku pengen nyoba suasana baru, pengen nyoba teman-teman baru, pengen punya teman-teman yang lebih banyak lagi gitu. Jadi aku emang milih buat sekolah di Jakarta. Ya kan orang yang serba kalau Naswa kan di sini ya pasti apapun pasti akan terpenuhi begitu. Tapi kok mau meninggalkan orang tua untuk sekolah jauh-jauh, masih SMA pula. Mungkin karena ayah sama mami nggak pernah protes juga ya kalau misalnya aku selama tujuannya jelas pasti aku diizinin, apalagi tujuannya buat pendidikan. Itu bukan sesuatu yang harus ditahan gitu, bukan sesuatu yang harus dilimitin gitu. Jadi kayak mami sama ayah pasti dukung sih aku sekolah di Jakarta, dan aku juga sekolah di Jakarta kan buat ngerasain gitu dunia luar tuh kayak gimana sih gitu. Kayak kalau aku sendiri aku bisa nggak ya gitu. Dan ternyata bisa survive. Kan mandiri ini, survive ini kan dari ayah juga ini. Ayah bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa sekolah di luar juga, kuliah di Manado, dan akhirnya sampai jadi orang yang nomor 1 di Bonebol. Kemudian untuk kuliah di BINUS juga ambil hubungan internasional, itu Naswa sendiri yang minta begitu. Iya. Tidak ada arahan Naswa harus jadi ini begitu. Dari awal tuh aku emang udah minat ke hubungan internasional dan enak ya karena punya ayah gitu yang bisa didiskusiin hal-hal yang kayak yang deket banget sama hubungan internasional tuh jadinya enak dan bukan paksaan dari ayah juga. Aku dari awal emang pengen, dan ayah tuh support karena ayah tuh tahu kayak ayah tahu kemampuan anaknya seperti apa, dan emang kuliah hubungan internasional kata ayah emang cocok buat aku gitu. Jadi kayak neutral gitulah jadinya. Jadi ayah nggak maksa, aku emang mau gitu, dan ayah juga support. Ya pasti support. Iya. Oke deh. Terima kasih Naswa sudah berbagi di sini. Insya Allah cita-citanya ingin memajukan sepak bola di Gorontalo itu bisa terrealisasi. Amin. Insya Allah Gorontalo FC dan Bonebol FC ini semakin bisa menunjukkan bahwa Gorontalo ini punya banyak potensi, khususnya di bidang sepak bola, dan ini akan sebenarnya ini akan menjawab atau memenuhi kerinduan orang-orang Gorontalo terhadap sepak bola yang mulai redup. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.